Nah, ini kejadian yang kemarin dulu, Miss. Kejadian kemarin kenapa, nak? Yang saya ditipu, yang diteror terus. Terus? Ini tadi pagi itu neror lagi kan. Terus? Nomor saya sudah ganti dan email pun saya sudah ganti. Kenapa dia kok tiba-tiba chat saya dengan mengancam kata-kata seperti ini, Miss? Saya gemeter tadi pagi. Ini kamu nggak akan bisa lari dari saya. Mungkin kamu bisa blokir semua nomor saya, tapi kamu nggak akan bisa menghalangi saya ke rumah kamu, bahkan anak kamu yang akan aku jadikan sasaran untuk mengobati rasa kekecewaanku. Suruh hati-hati saja anak kamu, secepatnya saya akan jemput di sekolah. Kamu tak akan buat menyesal seumur hidup. Kayak gitu loh, misalnya takut posisi saya itu jauh. Apa yang kamu lakukan maaf aku lupa. Apa yang kamu lakukan sama dia? Kamu udah dah? Bukan masalah kayak gitu, Miss. Sebentar, jawab pertanyaan saya dulu. Karena saya tahu apa yang harus kamu lakukan. Apakah kamu udah? Ini, Miss, pertama kali Enggak, sebentar, jawab saya saja. Saya kurang paham, Miss, karena pas Jawab pertanyaan saya saja. Biar kita cepat. Apakah kamu udah? Iya atau tidak? Bukan, jawab aja. Apakah kamu udah? Oke. Karena kamu udah itulah kamu diancam agar dikasihkan keluargamu. Jadi kamu yang nggak pakai baju itu mau disebarkan. Intinya satu saja. Dia cuma ngancam, dia tidak bisa melakukan apapun. Nggak bisa, dia nggak bisa melakukan apapun. Konfront sama dia deh. waktu bilang deposit itu kan hampir 100 juta ya, Miss, ya. Itu kan terakhir 51 juta saya tarik kembali. Mungkin karena dia kecewa karena seperti itu. Udah nggak apa-apa, sayang. Udah, karena nomormu itu, HP-mu itu sudah connect sama dia, linknya udah dikonekin, nak. Karena itu kan aku minta riset total. Sudah, Miss, saya tuh sudah riset total dan nomor bukan di riset, cuma ganti email dan nomor yang lama itu udah nggak. Mbak, sampean nggak paham namanya riset total dari pabrik. Selagi kamu nggak riset total dari pabrik itu tetap kamu akan diteror. Nyatanya Mbak yang di Hongkong kemarin datang ke kantor saya, kita riset total dari pabrik, selesai urusannya. Kan saya bilang, bukan ganti email. Bukan ganti email. Saya udah ganti email tapi nggak tak riset, nomor lama nggak aku pakai. Mbak, dengerin saya ngomong. Karena sama paham nggak sih, WA kamu ganti nomor itu dia menginfokan ke orang lain nomor dia sedang ganti. Sampai tak ajarin riset pabrik. Kalau tidak riset pabrik, HP-mu ditaruh, kamu beli HP baru. Kamu percuma nangis karena memang dia punya fotomu yang nggak pakai baju itu akan disebar. Tapi dia cuma ngancam, Mbak. Karena saya sudah pernah ketemu sama sindikatnya. Dia nggak peduli kamu metong. Dia nggak peduli kamu nangis. Yang dia pedulikan cari uang dari kamu. Kenapa kamu nggak paham saya sudah ngomong itu? Iya, Miss, tapi ini anak saya gimana, Miss? Nggak ada hubungannya sama anakmu. Kasih alamat anakmu semuanya ke saya. Kalau ada apa-apa cari saya. Ganti HP. Tadi pagi saya sudah chat sama Mbak Admin. Chatnya dia itu saya kirim ke Miss Yuni. Nggak tahu Miss Yuni baca apa tidak. Saya shock, padahal nomor tuh udah ganti. Nggak bisa kamu itu ganti nomor tapi risetannya tetap. Saya nyuruh kamu riset pabrik, tapi kamu nggak percaya sama saya. Nyatanya mbak-mbaknya yang anak Hongkong datang ke kantor saya riset pabrik. Selesai urusannya. Tapi mereka bilangnya punya data. Misal gini, Miss, dalam akun tersebut saya disuruh masuk link itu, saya masuk, saya disuruh daftar akun, otomatis bank saya yang BNI Wonder itu kan ada nama saya, itu bisa kelihatan data saya nggak, Miss, padahal kakak itu nggak pernah saya kasih lihat gitu loh, Miss. Kalau kamu nggak debat sama saya, udah saya bilang nggak bisa, kamu maksa terserah, tak blok nomornya. Aku nggak akan komunikasi sama kamu. Semua anak yang di Hongkong saya bilang riset pabrik.
Itu aman semua. Iya, Miss. Kalau kamu masih ngengkel, kamu yang tablok, saya nggak mau berbicara sama kamu. Saya tidak mau terlihat jahat karena saya ingin menolong kamu. Iya, Miss. Maaf, Miss. Nomor itu ganti lagi karena nomor itu sudah diambil oleh mereka. Jangan klik link, jangan klik link. Berapa kali saya ngomong? Reset total, reset pabrik. Itu akan hilang semua datamu. Nggak bisa dicari lagi ya, Miss ya. Kalau kamu ngajak debat terserah Mbak, saya sudah bilang. Anak-anak Hongkong yang tertipu datang ke kantor saya reset pabrik, selesai urusannya. Dan HP, nomor HP itu harus ganti. Kamu ganti nomor HP 100 jaran. Kalau HP-mu tidak di reset pabrik, kalau HP-mu tidak baru, itu selamanya akan nyantol sama penipu. Oh, itu ya. Saya sudah bisa menyelamatkan 51 juta kamu. 100 juta sudah hilang. Dan kamu sekarang ngajak debat. Kamu lebih percaya dia atau saya? Percaya Miss Yuni, karena saya penakut, Miss. Karena HP-mu itu sudah di reset sama mereka. Beli HP baru. Aku sudah bisa menyelamatkan 51 juta kamu. Beli HP baru dan HP itu tidurkan. Kalau bisa digodok ataupun dibakar, terserah. Karena HP itu jahanam banget. Iya, Miss. Saya kaget sampai bahagia sama begitu, anak. Tapi kamu itu penakut. Kenapa kok pendel-pendelmu bisa keluar sih, Dok? Kalau orang penakut itu, pendel itu bahaya sekali loh. Kan Miss Yuni selalu bilang, penakut tapi kenapa pendelnya bisa keluar, indelnya bisa keluar? Saya kurang tahu, Miss. Dia itu minta video call, bilangnya di Makau, tapi video layarnya itu hitam. Kan aku tanya kenapa layarnya kok hitam, ini di lock sama bot atau gimana gitu ya, Miss ya. Nggak bisa ngomong, Miss. Enggak, maksudnya pendelmu kok bisa metu kan di kamar mandi gitu dah? Di kamar, Miss. Di kamar kamu ngocok dewe gitu? Video call sama dia, saya nggak tahu kalau dia itu rekod gitu loh, Miss. Iya ngerti, tapi awakmu ngetokno dewe gitu kan? Disuruh, Miss. Miss Yuni selalu bilang, apapun bisa kamu lawan, yang penting satu, baju jangan lepas dari tubuhmu. Kalau sudah baju lepas dari tubuh, itu lagi-lagi akan menghancurkanmu. Telek lek wong lanang itu sayang dek wong wedok lek wis mari ditompai. Apalagi mari dikocok-kocok. Ngerti? Iya, Miss. Jangan diulangi ya. Jangan diulangi lagi. Ingat, baju yang melekat di tubuhmu ini jangan sampai lepas. Wong wis pendel ditutupi kotang, indel ditutupi katok, kok iso jek lepas sih lo. Ingat lo, riset lagi. Itu HP dimatiin total hari ini. Wes gak usah teleponan, wes rasa ndelok Miss Yuni, wes rasa ndelok apa-apa. Hah? Iya. Tapi dia itu gini, Miss. Dia kan ngerti iPhone-ku dan ngerti iCloud dan ngerti Android-ku. Itu iPhone itu dimatikan juga. Mbak, kalau kamu ingin lepas dari laki-laki itu, kamu itu selain pendel dan indelmu yang kamu serahkan, data kamu serahkan, iCloud kamu serahkan, Android kamu serahkan, kamu punya apa sekarang? Hah? Sekarang saya ngomong, matiin 2 HP-mu Android lah, Apple-mu lah, pendelmu ditutup, indelmu ditutup, semua ditutup. Jika kamu tidak ingin diancam lagi. Iya, Miss. Iya. Iya, Miss. Karena aku udah bilang lah, kamu HP satunya di reset, satunya tidak di reset. Wih jenenge mancing, Dok. Gusti Pangeran kowe ndek Taiwan, duitmu mau kirim nang ndek wong lanang gak jelas. Mereka udah bilang sama saya, dia kalau bisa menipu kamu, dia tidak peduli walaupun kamu sakit sampai metong, dia nggak peduli. Yang peduli adalah uang. Dia akan ancam kamu, dia akan maki-maki kamu, pendelmu akan diperlihatkan ke semua orang. Ngerti? Iya, Miss. Kalau dia kan ngancam mau datang ke rumah itu gimana? Kamu orang mana? Kamu orang mana? Orang Jawa Timur. Timur mana? Jombang. Jombang tak paranane Pak Polres lek sampai kuwi ade teko.
Aku kenal. Anak saya posisi di Ponorogo, ikut budenya. Gak apa-apa, aku duwe reok Ponorogo. Sampai nekani anakmu ngomong sama saya, ngomong sama admin saya. Tak pewarana nih. Tak reoki wonge. Krungu? Iya, Miss. Pasukan reokku siap di Ponorogo. Wong sitok sing marani wong 20 nekani. Ngerti? Iya, Miss. Mau dipaksa diambil di sekolah. Nggak apa-apa. Tak gawa bedil aku, tak bedile wonge lan juga anakmu. Paham? Iya, Miss. Kalau dia mau datang ke Jombang kasih tahu saya. Kalau dia mau datang ke Ponorogo ngomong sama saya. Posisi saya ada di Indonesia. Ya? Iya, Miss. Tak gone bedil kabeh lho. Wes dikasih tahu kemarin suruh riset pabrik. Uang 51 juta bisa diselamatkan. 100 juta nggak bisa diselamatkan. Wes saiki ngono wes dipateni kabeh. Iya, Miss. Kalau mau pakai riset pabrik beli SIM card baru. Iya, Miss. Kata mbaknya itu saya nggak bisa beli SIM card lagi karena akses saya sudah 4 bulan, minimal harus 6 bulan. Ini kan mau ganti belum bisa, Miss. Gak apa-apa dipateni dikit. Lek kamu nggak pingin diancam wes keluar dari dunia media sosial. Keluar. Iya, Miss. Kalau kamu mau sekarang pakai wifi, semuanya di reset dulu. Iya. Jadi kamu reset, habis itu buat YouTubean saja. Wes gak usah Facebook-Facebookan. Nggak ada, Miss. Ayo, wes. Apapun nggak ada. Wes ada lagi Dan kesian, saya nyuruh teman saya riset semua. riset pabrik. Iya, Miss. Makasih. Nanti jangan itu ya, jangan itu lagi ya. Kamu buat YouTube aja. Buat YouTube aja. Ya. Iya. Tapi jangan di-blok ya, Miss. Enggak, saya nggak ngeblok kamu. Yang penting kamu nurut. Nggak boleh komunikasi lagi dengan orang penipu tersebut. Kasih tahu saya. Iya, Miss. Ya wes hati-hati ya nak ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa? Ada yang bilang saya galak. Ada yang bilang saya jahat. Nah mental kayak gini terus diomongi, oh kamu ditipu ya. Bagaimana solusinya untuk para penipu-penipu tersebut? Maka kita harus antisipasi dengan menyebarkan foto-foto kita. Jadi sebagai teman-teman pekerja migran itu harusnya tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Untuk sebagian pendil-pendil kita ini tidak boleh dikeluarkan. Maka dari itu nggak perlu takut. Semuanya akan baik-baik pada waktunya dan indah pada waktunya. Jadi tidak boleh mengatakan kasar-kasar sama mbak-mbaknya yang saat ini sedang menghadapi tekanan-tekanan. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan curhat sama Yuni karena Yuni itu akan mengamuk-ngamukkan diri. Jadi memang konsepnya kalau orang lagi depresi atau lagi susah itu jangan sesekali curhat sama Yuni karena nanti akan ditembak jedar-jedor, dor. Ya ora masuk uteke wis lagi koplo. Mau jak ngomong sing halus-halus. Ya kiper. Ora seneng ngali ora ngurus. Wes, tak ngangkat telepon meneh daripada ngurusin awakmu. Ya, Mbak. Halo.